Oke, bersama saya di sini seperti Clara Sandima A, Prodi Sistem Informasi Strata 1, Stikom Uyilindo Kupang. Di sini saya akan mereview dan menganalisa perusahaan nasional dari segi pemanfaatan layanan IT. Di sini saya mengambil Tokopedia. Tokopedia ini merupakan perusahaan perdagangan elektronik atau sering disebut juga dengan toko daring. Tokopedia ini secara resmi pertama kali diluncurkan ke publik pada tanggal 17 Agustus 2009 di bawah naungan PT Tokopedia yang didirikan oleh William Tanuwijaya dan Leontinus Albaidison pada tanggal 6 Februari 2009. Kantor pusat Tokopedia ini berada di Jakarta. Sejak resmi diluncurkan, PT Tokopedia kini berhasil menjadi salah satu perusahaan internet di Indonesia dengan pertumbuhan yang pesat hingga mencapai tahap unicorn. Tokopedia juga termasuk perusahaan teknologi Indonesia dengan misi mencapai pemerataan ekonomi secara digital. Nah, di sini kita lihat 99% kecamatan terjangkau, 100 lebih juta pengguna aktif setiap bulan, 11 lebih juta penjual, serta 86,5% penjual adalah pebisnis baru. Di sini juga ada dampak Tokopedia terhadap perekonomian Indonesia. Nah, kita lihat di sini ada empat dampak Tokopedia terhadap perekonomian Indonesia. Yang pertama, memberdayakan 90% penjual berskala mikro. Apalagi pada saat pandemi seperti ini, Tokopedia ini mendorong para pelaku untuk dapat bertahan, bangkit, dan mengembangkan bisnisnya melalui adopsi digital. Nah, yang kedua ada 76,4% penjual merasakan kemudahan mengelola bisnis di Tokopedia. Nah, ini merupakan salah satu alasan utama bagi sebagian besar penjual untuk bergabung bersama dengan Tokopedia. Terus yang ketiga ada jumlah penjualan meningkat 133%. Misalnya 7 dari 10 pelaku usaha mengalami lonjakan volume penjualan seiring dengan beralihnya pergeseran penjualan secara daring melalui kanal Tokopedia. Nah, yang terakhir di sini mendorong inklusi keuangan di Indonesia. Tokopedia juga mendorong adopsi metode pembayaran digital, yaitu melalui wallet dan mobile banking atau internet banking. Ini merupakan dua produk keuangan yang paling banyak dipilih. Ada juga keamanan Tokopedia. Nah, di sini ada beberapa keamanan Tokopedia. Yang pertama, perolehan dan pengumpulan data pribadi pengguna. Terus yang kedua ada penggunaan data pribadi, pengungkapan data pribadi pengguna, yang keempat pilihan pengguna dan transparansi. Terus ada keamanan, penyimpanan dan penghapusan data pribadi pengguna. Terus yang keenam ada akses dan perbaikan data pribadi pengguna atau kembali persetujuan. Terus yang ketujuh ada pengaduan terkait perlindungan data pribadi pengguna. Yang kedelapan hubungi kami. Dan yang kesembilan ada penyimpanan dan penghapusan informasi. Dan yang terakhir adalah pembaruan kebijakan privasi. Dan yang terakhir di sini ada juga kelebihan dan kekurangan dari Tokopedia. Nah, kelebihan dan kekurangan dari Tokopedia ini dibagi menjadi 4, yaitu kelebihan
dari sisi penjual, terus kekurangan dari sisi penjual, kelebihan dari sisi pembeli, terus yang keempat kekurangan dari sisi pembeli. Nah, yang pertama itu dari kelebihan Tokopedia dari sisi penjual. Dari sisi penjual yaitu ada tampilan website atau aplikasi didominasi warna hijau, jadi memiliki kesan segar dan simpel. Terus loading website cukup ringan, terutama saat mengakses halaman toko. Terus ada juga tampilan produk minimalis namun informatif, dan ada juga kita bisa mendapatkan tips-tips dan informasi yang inspiratif guna meningkatkan penjualan toko kita. Nah, yang kedua di sini ada kekurangan Tokopedia dari sisi penjual. Nah, di sini yang pertama sering terjadi error atau maintenance pada aplikasi maupun website saat akan mengakses situs. Terus yang berikut ada perang harga sangat terasa, diskon besar-besaran oleh pedagang besar sehingga sangat menyisakan penjual kecil. Setinggi apapun reputasi toko dan statistik transaksi yang bagus, tetap saja selalu muncul pertanyaan, kredit nggak barang? Terus ada juga fitur pengelolaan stok barang kurang bagus. Saat ada pembeli yang menunggu pembayaran, stok tidak otomatis berkurang. Terus yang terakhir juga ada tidak adanya fitur diskon dengan waktu terbatas. Nah, di sini yang ketiga kelebihan Tokopedia dari sisi pembeli. Nah, di sini yang pertama saya akan menyebutkan yang pertama loading website tergolong cepat ketika koneksi stabil. Terus tampilan website dan aplikasi minimalis, simpel dan sederhana namun jelas. Sering ada promo gratis ongkir dan biasanya berlangsung selama 1 bulan. Terus ada juga pilihan metode pembayaran sangat lengkap. Adanya fitur saldo Tokopedia untuk pembayaran yang lebih cepat dan instan. Ada juga berbelanja. Selain berbelanja, Anda juga bisa membeli tiket kereta, token listrik, dan juga paket data ataupun pulsa. Terus apalagi ya? Adanya fitur katalog yang membuat calon pembeli atau para pembeli bisa leluasa memilih produk yang mereka inginkan. Nah, terus yang di sini yang terakhir adalah kekurangan Tokopedia dari sisi pembeli. Yang pertama, banyak penjual tidak aktif, tapi diikut sertakan pada pencarian produk. Nah, yang berikut, verifikasi pembayaran sangat lama, terlebih lagi ketika maintenance atau saat aplikasi maupun website error. Terus yang berikut ada juga petunjuk cara pembelian kurang lengkap, tentu membingungkan para pembeli terutama mereka yang pemula. Terus ada juga gambar produk yang berukuran kecil saat diklik, baik itu di aplikasi maupun website. Dan yang terakhir adalah tidak bisa mengirimkan link pada chat pribadi atau diskusi. Hal ini juga berlaku buat penjual. Nah, jadi ini adalah review atau analisa perusahaan nasional dari segi pemanfaatan layanan IT yang saya ambil Tokopedia. Semoga materi atau ataupun video yang
saya sampaikan hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Selebihnya itu, saya mengucapkan terima kasih.